tempat inkubasi inilah proses perambatan miselium terjadi. Dan ketika backlog di masa inkubasi ini perlu kita koreksi ya. 1 minggu pertama dari setelah pembibitan itu kita bisa mengkoreksi backlog kualitas bibitnya. Jadi 1 minggu pertama ini untuk mengkoreksi kualitas bibit, jadi bibitnya merambat atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mak Lele. Di video kali ini kita akan bahas tentang ruang inkubasi atau ruang untuk menyimpan backlog setelah dikasih bibit. Nah, sebelum saya jabarkan lebih lanjut apa itu ruang inkubasi, perlu kita ketahui ya, kenapa sih harus ada ruang inkubasi atau backlog ini ditaruh atau ditempatkan di ruang inkubasi. Ini dimaksudkan agar backlog ini aman dari hama, itu ya, ceritanya begitu, biar aman dari hama. Jadi untuk backlog yang baru dibibit terus dimasukkan dalam kumbung, tetapi di kumbung ini masih ada backlog yang produktif, ini beresiko terjadi kerusakan pada backlog yang baru. Maka dari itulah kalau backlog setelah dikasih bibit, diinokulasi, ini sebaiknya ditaruh atau disimpan di ruang inkubasi. Nah, di ruang inkubasi tersebut backlog itu mengalami proses yaitu perambatan miselium. Jadi miseliumnya merambat ya di tempat inkubasi. Nah, di tempat inkubasi inilah proses perambatan miselium terjadi. Dan ketika backlog di masa inkubasi ini perlu kita koreksi ya. 1 minggu pertama dari setelah pembibitan itu kita bisa mengkoreksi backlog kualitas bibitnya. Jadi 1 minggu pertama ini untuk mengkoreksi kualitas bibit, jadi bibitnya merambat atau tidak ya. Ini masnya lagi lagi isi kumbung. Ini sudah full, sudah siap masuk kumbung. Nah, usahakan masuk kumbung dalam kondisi full. Oke, kembali lagi di pembahasan tadi ya. Jadi 1 minggu pertama itu kita bisa melihat atau mengkoreksi kualitas bibit ya. Jadi seperti ini. Backlog ini umurnya kurang lebih ya 1 minggu lebih ya. Ini artinya kalau kita cek gini ya, kita sudah melihat bagaimana kualitas bibitnya bagus. Jadi umur 1 minggu atau 10 harian ini kurang lebih nah segini. Aduh. Terus ada lagi ini yang sekitar hampir 2 mingguan gini. Ini yang semingguan. Jadi kita dalam waktu 1 minggu setelah pembibitan itu kita bisa mengkoreksi kualitas bibit, ada kerusakan atau tidak.
Nah, ketika dalam waktu 1 minggu dari pembibitan, bibit itu tidak muncul putih-putihnya atau miseliumnya ini tidak tumbuh, bahkan tidak merambat ya, dia stagnan atau mati atau ya pokoknya nggak hidup, berarti itu fix bibitnya yang kurang bagus. Jadi di 1 minggu pertama kalau terjadi backlog yang bibitnya tidak hidup, kita bisa segera mendaur ulang atau mengkukus ulang atau disetim ulang. Nggak boleh terlalu lama, nanti media backlognya akan semakin rusak kalau bibitnya rusak. Nah, di fase yang ke minggu kedua dan ketiga ini kita bisa melihat atau bisa cek seperti ini ya. Ini hampir 3 mingguan ya, 2 minggu lebih. Ini kita bisa dapat informasi media ya. Untuk 1 minggu pertama kita bisa koreksi kualitas bibit. Nah, untuk minggu kedua mau ketiga ini kita bisa melihat kualitas atau apa ya? Ya, kualitas lah. Kualitas media backlog yang kita buat. Nah, kalau miselium ujungnya ini rapi ya, merambatnya rapi ya. Nah, ini berarti kualitas media backlog kita ini sudah bagus. Tapi beda lagi kalau dalam waktu 2 minggu ada yang seperti ini ya, seperti ini ya. Ini menandakan media backlog kita ini bisa kurang matang ya. Jadi merambatnya miselium ini ya, kita set lebih dekat, tidak merata. Nah, ini kan ujung-ujungnya miselium ini tidak merata. Beda lagi sama yang sampingnya ini ya. Nah, ini kan merata. Ini berarti media ini bisa dikatakan kurang matang, atau juga bisa diindikasikan kadar airnya terlalu tinggi, bisa juga. Tapi no problem ya. Jadi yang penting medianya ini tidak keluar jamur liar atau ada gangguan yang lain ya. Tapi ini nanti tetap bakal full, tetapi lama ya. Jadi ini kan seusia ya, seusia. Jadi ini nanti full dia masih mungkin segini, belum apa ini ndak bisa bareng sama yang normal ya. Tapi tetap bisa full dan bisa berbuah dan bisa tumbuh jamurnya, tapi agak lama. Itu beda lagi sama yang normal-normal ya. Hanya itu saja sih, sebenarnya tidak masalah ya, cuman mungkin butuh waktu karena media kurang matang, jadi miselium menyerap nutrisinya itu juga lemah atau kurang cepat lah gitu ya. Itu di fase 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, 3 minggu ke 4 minggu ini mulai bisa mulai masuk dalam kumbung. Nah, ini ada juga yang bibitnya kontam ya, tapi alhamdulillah masih tetap bisa merambat. Di fase 3 minggu sampai ke 4 minggu seperti ini ya backlognya, miselium sudah hampir penuh. Nah, ini sudah bisa masuk dalam kumbung ya, ini sudah bisa masuk dalam kumbung. Jadi untuk backlog masuk dalam kumbung ini di usia 3 minggu jalan ke 4 minggu. Ini backlog kalau sudah usia
3 minggu sampai 4 minggu itu sudah siap masuk ke kumbung ya. Dan di dalam kumbung nanti akan kurang lebih 1 minggu lagi miselium akan penuh ya. Ini 1 minggu lagi miselium akan penuh. Dan biasanya 1 minggu setelah penuh miseliumnya ini sudah mulai tumbuh jamur begitu. Itu ruang inkubasi, fungsinya yaitu tempat penyimpanan backlog setelah proses pembibitan. Terus bisa di ruang inkubasi ini kita bisa sortir ya, memilih backlog yang rusak atau bibitnya yang mati. Nah, di inkubasi ini lebih mudah ya kita ngeceknya ya, biar nanti ketika harus dilakukan daur ulang itu lebih mudah ngambilnya daripada backlog yang sudah masuk ke dalam kumbung. Ini kita nggak bisa cek secara rinci, susah karena sudah di rak kumbung ini biasanya agak susah ya milihnya ya. Nah, selanjutnya di sini itu di ruang inkubasi yang kami gunakan ini semuanya pakai rak ya. Semuanya pakai rak dan penataan backlognya berdiri. Tetapi ada juga teman-teman yang ruang inkubasinya cuma tempat biasa, tidak pakai rak dan ditumpuk ya. Itu juga bisa. Tetapi kalau saya sendiri lebih suka backlog tempat inkubasi yang penataannya berdiri seperti ini ya, berdiri seperti ini. Ini ada, kalau menurut saya sendiri ya, ada kelebihannya sendiri ya, keunggulannya penataan backlog di inkubasi dengan berdiri. Beda lagi sama yang tumpuk ya. Ini sirkulasi udaranya lebih lancar. Makanya ini malah saya nggak dempet ya, nggak rapat gitu. Saya ada spasi antar backlog ini untuk akses udara, oksigen masuk ke sela-sela backlog. Ini penting sekali karena di dalam ruang inkubasi itu pun juga butuh yang namanya oksigen atau udara, sirkulasi udara yang lancar. Dulu saya pernah mengalami backlog setelah saya bibit, saya tumbuk gitu, tumbuk di lantai ke atas itu. Setelah 2 minggu saya bongkar mau masuk kumbung, ternyata hampir 50% yang bagian tengah itu mati. Itu karena kekurangan oksigen, panas ya. Jadi kondisi backlog yang panas di ruang inkubasi ini akan mempengaruhi kualitas perambatan miselium, bahkan miselium gagal merambat. Ini kan jadi problem kalau seperti itu. Dari peristiwa tersebutlah saya akhirnya membuat rak inkubasi setelan berdiri. Ini lebih mudah, misalkan kita cek ini ya, nah ini jadi semua gitu. Ini ada yang tidak jadi, kita tinggal ambil terus daur ulang, ambil daur ulang gitu. Jadi lebih mudahnya seperti itu kalau rak berdiri ya. Kalau rak berdiri, kalau backlognya berdiri, ini berdiri semuanya. Tapi nggak wajib juga sih untuk inkubasi backlog berdiri atau posisi tumpuk, itu terserah yang yang menjalani saja ya. Setiap petani jamur atau produsen backlog ini punya cara tersendiri dan sah-sah saja, tidak harus berdiri lah. Tapi saya lebih suka yang penataan backlog yang berdiri karena ini bagus sekali untuk proses pertumbuhan miselium, perambatan miselium di dalam backlog selama masa inkubasi gitu. Jadi ada yang ditata berdiri, ada yang juga ditata tumpuk. Dan yang pasti dan yang wajib di dalam ruang inkubasi atau
ya ruangan inkubasi itu diusahakan ada sirkulasi udara yang lancar ya. Jangan di tempat tertutup, misalkan di dalam kamar gitu ya, tempatnya tertutup, jendelanya tidak dibuka, pintunya tidak dibuka, ini resikonya backlog atau miselium rambatannya kurang bagus dan bisa beresiko gagal merambat. Nah, seperti itu. Ini masnya proses ya nggak apa-apa. Iya, proses penataan backlog masuk kumbung. Nah seperti ini saya pakai rak gantung ya, saya pakai rak gantung. Jadi backlog yang kita masukkan dalam kumbung, nah bahkan ada yang sudah penuh ya, sudah mulai penuh, ini belum penuh. Nah ada backlog yang seperti ini ya, ini kelebihan air, tapi tidak apa-apa. Jadi backlog yang sudah mulai penuh ini sudah siap dimasukkan dalam kumbung. Nah, itu juga itu minggu kemarin baru masuk, minggu ini kita isi 1 rak. Jadi kalau di kumbung ini itu per minggu saya isi 1 rak. 1 rak ini kurang lebih isinya 450 backlog ya. Kalau tak isi full ya bisa 500 backlog. Jadi gitu ya, untuk ruang inkubasi perlu kita tata sedemikian rupa supaya hasil miseliumnya, perambatan miseliumnya itu maksimal atau lebih bagus. Nah kalau backlognya itu rapi, miseliumnya tumbuh bagus, merambatnya bagus, nah kita melihatnya saja itu sudah senang ya, walaupun belum panen ya, walaupun belum panen tapi kita melihatnya saja itu sudah senang. Beda lagi kalau kita sudah capek-capek bikin backlog kan ya capek juga ya. Terus hasilnya miseliumnya tidak merambat dengan baik, banyak yang gagal. Ini kan ya ini pukulan mental juga kan, kadang mental kita bisa down ya, apalagi dompetnya tambah kering ya, banyak yang gagal. Itu kan ya gimana ya, kalau bisa ya disesuaikan semuanya dari proses produksi sampai inkubasi, kita lakukan dengan teliti, karena di dunia produksi backlog ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi gitu ya. Dan video saya kali ini semoga bermanfaat, dan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.